pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Al Arifin Lukman, perwakilan dari Misra Bala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berasal dari desa Ileape yang berjudul Si Beni Bulu Tiwa dan Pakai Wae Homangi. Pada zaman dahulu, di kaki gunung Ileape tinggallah seorang pemuda yang bernama Si Beni Bulu Tiwa. Dia adalah orang pertama yang menghuni kampung Leboala. Dia dilahirkan, tetapi muncul sendiri dari dalam tanah di suatu tempat yang bernama Mitarota. Dia adalah seorang laki-laki perkasa dan juga hidup mengumpulkan hasil buruan di laut dan di hutan. Setiap mendapat hasil buruannya, dia akan memakan hasil buruannya dengan mentah, karena pada saat itu dia tidak mengenal api. Alat yang digunakannya untuk menangkap hasil buruannya menggunakan parang yang terbuat dari kayu dan pisau yang terbuat dari kayu dan tombak yang terbuat dari kayu. Karena pada saat itu dia tidak mengenal bahan-bahan yang terbuat dari besi. Dia hidup di tempatnya aman dan nyaman, tetapi ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Setiap dari bergerak, dia selalu melihat asap yang muncul di gunung Ileape. Dia berpikir keras, bagaimana dan siapa yang menimbulkan asap tersebut? Hari demi hari, dia semakin kebingungan. Dan pada akhirnya, pada suatu hari, ketika pulang dari berkerang, dia memberanikan dirinya untuk naik ke puncak gunung Ileape dan membawa hasil tangkapannya, yaitu ikan dari karang laut, serta mengambil tuak untuk. Setelah sampai ke puncak gunung Ileape, dia menemukan ada satu pondok yang ditumpuki kayu berasap. Dia merasa kebingungan, siapa yang mempunyai pondok tersebut. Dan pada akhirnya dia naik ke atas pohon dan bersembunyi di atas pohon tersebut dan menunggu pemilik pondok tersebut datang. Setelah menunggu beberapa lama, dia tidak menemukan orang di sekitarnya. Pada akhirnya pemilik pondok itu datang. Dia mempunyai bulu badan yang sangat lebat di sekujur tubuh, dan dia juga mempunyai kuku kaki dan kuku tangan yang sangat panjang. Dia bernama Pakai Wae Homangi. Pakai Wae Homangi adalah pemburu handal. Kuku kaki dan kuku tangannya digunakan untuk menangkap hasil buruannya. Setelah sampai di pondoknya, Pakai Wae Homangi menyium ada bau amis di pondoknya. Dan dia mencari di sekitar pondoknya, tetapi tidak menemukan orang di sekitar pondoknya. Pada akhirnya Pakai Wae Homangi melihat ke atas pohon. Dia menemukan Si Beni Bulu Tiwa di atas pohon. Setelah menemukan Si Beni Bulu Tiwa di atas pohon, dia memerintahkan Si Beni Bulu Tiwa untuk turun ke tanah. Tetapi Si Beni Bulu Tiwa masih saja takut untuk turun ke tanah.
Tetapi si Beni Bulu Tiwa memberi jaminan tidak akan menyakiti si Beni Bulu Tiwa. Pada akhirnya si Beni Bulu Tiwa turun ke tanah. Setelah si Beni Bulu Tiwa turun ke tanah, mereka berdua menyapa. Setelah mereka berdua menyapa, mereka berdua menjadi bersahabat dan membawa hasil tangkapan yang didapat si Beni Bulu Tiwa. Tetapi si Beni Bulu Tiwa masih saja penasaran dengan jenis kelamin pakai Holomangi. Dia berpikir keras bagaimana caranya ya untuk identitas si Ben pakai Holomangi. Setelah menemukan satu ide, dia mengajak pakai Holomangi untuk minum. Tetapi si Beni Bulu Tiwa memberi porsi yang sangat banyak kepada pakai Holomangi. Pada akhirnya pakai Holomangi mabuk dan tertidur. Pada kesempatan itu, si Beni Bulu Tiwa mengambil pisau dan mencukur semua bulu badan si Beni pakai Holomangi dan memotong kuku tangan dan kuku kaki pakai Holomangi. Setelah sadar dari mabuknya, pakai Holomangi melihat kondisinya yang tidak lagi. Dia menjadi malu dan menangis. Dia segera mencari dedaunan untuk menutupi tubuhnya. Tetapi si Beni Bulu Tiwa terus menghibur pakai Holomangi. Pada akhirnya mereka berdua hidup menjadi sepasang suami istri dan mempunyai keturunan, yaitu asli kampung Lewala sekarang, yakni dikenal suku Tedemaki. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Dengan senyum-senyum kecilnya, membuat siapapun pasti tersenyum juga dan tertawa.